Bismillahirrahmanirrahim. Bawakan Imam Ghazali sedikit. Al-kabiratus saminatu. Dosa besar yang ke-8, aklu malil yatimi dzulman. Memakan harta anak yatim secara zalim. Memakan harta yatim secara zalim. Anak yatim itu anaknya bagaimana? Para ulama mengatakan anak yatim itu anak yang ditinggal mati sama bapaknya sebelum anak ini mencapai usia balik. Ya, anak yatim itu dikatakan ini anak yatim kalau anak ini ditinggal mati sama bapaknya ketika anak ini belum mencapai usia balik. Ya, dan anak yatim ini macam-macam para jemaah. Maksudnya macam-macam itu ada beberapa gambaran. Anak yatim yang paling dikasihani itu ya dalam tanda kutip, dalam artian anak yatim yang ditinggal mati sama bapaknya ketika anak ini masih di kandungan. Bisa dipahami ya? Jadi anak ini masih di perut ibunya, bapaknya sudah meninggal. Ketika anak ini lahir, dia nggak ketemu sama bapaknya, nggak pernah melihat bapaknya, kecuali mungkin dari foto ya. Tapi ketemu langsung nggak pernah, karena bapaknya sudah meninggal. Nggak pernah digendong sama abinya, apalagi diajak jalan-jalan, nggak pernah. Ini anak yatim yang porsinya itu harus kita kasihani itu lebih besar. Karena anak ini nggak mendapatkan kasih sayang dari bapaknya sama sekali, karena bapaknya sudah meninggal. Dan inilah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Allah sebutkan dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami telah mendapatkan kau yatim wahai Muhammad, kemudian kami melindungi kamu. Nabi SAW ini beliau lahir, bapaknya sudah meninggal, yang namanya Abdul ini sudah meninggal, nggak ketemu sama bapaknya SAW, bapak Nabi ini. Ya, ini ada juga anak yatim itu mungkin 1 tahun atau 2 tahun bapaknya meninggal. Minimal kan pernah digendong sama bapaknya kan gitu ya, digendong, diajak rekreasi, mungkin diajak jalan-jalan, diajak belanja. Ini minimal seperti itu kan, minimal kan gitu. Tapi ada di sana anak yatim yang memang dia lahir itu bapaknya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita dihadapkan ada beberapa anak yatim, misalnya ada 5, kok ada salah satunya, oh ini anak ini meninggal, anak ini lahir anak bapaknya sudah meninggal, maka utamakan yang ini tadi. Sambil semuanya kita santuni ya, kita kalau mampu santuni semuanya. Menyantuni anak yatim itu kan luar biasa pahalanya. Ya. Tapi kalau ada yang seperti yang saya sebutkan tadi, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi SAW, itu beliau lahir bapaknya sudah meninggal, ini luar biasa karena nggak dapat kasih sayang dari seorang bapak. Baik. Itu tadi definisi anak yatim ya, seorang anak yang ditinggal mati sama bapaknya ketika anak ini belum usia balik. Ya, kalau sudah balik, maka tentunya anak ini sudah bisa mandiri sebetulnya. Kalau sudah balik itu usahakan anak ini sudah mandiri, nggak usah lagi dikasih santunan. Kalau memang kecuali kalau belum mampu kerja ya. Ya, karena dia sudah balik. Rata-rata orang sudah balik itu bisa lah bekerja sesuai kemampuannya masing-masing. Ya. Kalau memang mau disantuni ya tetap disantuni untuk pendidikan supaya dia punya pekerjaan, supaya punya skill, punya kemampuan untuk bisa mandiri di masa yang akan datang. Nabi SAW itu nggak mengajarkan kita minta-minta. Beliau yatim para jemaah, tapi beliau nggak minta-minta sama manusia itu nggak ada. Nggak ada riwayat Nabi itu diajak sama siapa kakeknya itu minta-minta di jalan, nggak ada seperti itu. Nabi lahir dalam keadaan yatim, diasuh sama ibunya Aminah. Ya, selama 6 tahun. Kemudian 6 tahun Aminah ini meninggal. Jadi Nabi yatim piatu 6 tahun ini. Sudah yatim piatu. Yatim piatu kemudian diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib. Ya, nggak ada riwayat Abdul Muthalib kakeknya ini ngajak Nabi minta-minta di jalan itu nggak ada. Ya. Ini menjaga kehormatan seperti itu. Ya. Usia 10 tahun, kemudian 8 tahun kakeknya meninggal, diasuh sama pamannya Abu Thalib. Di usia 10 tahun. Sama Abu Thalib ini orang miskin. Abu Thalib ini pamannya Nabi ini orang miskin, anaknya banyak. Ya. Akhirnya ketika beliau mengasuh Nabi diajak kerjanya waktu itu menggembalakan kambing, amun wedhus gak bahasa kita. Ya, sekali lagi ini kan walaupun anak yatim tapi jiwanya jiwa besar, jiwanya kuat. Tidak gampang mengharap belas kasih dari orang lain, enggak mengharapkan pemberian uluran tangan dari orang lain. Ini yang diajarkan oleh Nabi dalam sejarah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, kita kembali kepada pembahasan Al-Kabiratus Saminah, pembahasan dosa besar yang ke-8, yaitu membakar harta anak yatim. Allah berfirman di antara dalil yang menunjukkan tentang bahaya memakan harta anak yatim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama yaquluna fi butunihim nar, sesungguhnya mereka pada hakikatnya adalah memasukkan ke dalam perut-perut mereka itu api neraka. Wa sayaslawna sa'iran, dan nanti di hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Wa sayaslawna sa'iran, api yang menyala-nyala, api yang bergejolak. Ini tadi ancaman yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-10. An-Nisa ayat ke-10, bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan secara zalim, melampaui batas, maka pada hakikatnya mereka telah memasukkan ke dalam perut mereka adalah api neraka. Dan nanti di hari kiamat mereka akan diazab oleh Allah di dalam nerakanya. Kemudian dalam ayat yang lain, ayat Al-An'am ayat 152. Al-An'am ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Al-An'am 152. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati harta-harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Kemudian di dalam hadis, waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Di antara 7 dosa yang membinasakan seperti yang kita bahas, yang kita sebutkan tadi adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim ini dosa-dosa yang membinasakan. Kemudian di sini Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa kullu man waliya yatimin kana faqiran fa akala bil ma'ruf wa la ba'sa alaihi. Adapun kalau orang-orang yang mengasuh anak yatim, misalnya ada orang-orang yang dikasih amanah mengasuh anak yatim, kemudian orang ini miskin, orang ini fakir, maka dia boleh mengambil harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, sesuai dengan kebutuhannya. Wa ma zada 'alal ma'rufi fa sutun haram. Adapun kalau sudah melampaui batas berlebihan, maka ini yang diharamkan. Wal ma'rufu yarji'u fihi ila urfin nas. Dan dengan cara yang ma'ruf itu kembali kepada apa yang berlaku di masyarakat tersebut. Misalnya katakanlah ada orang itu ngurusi anak yatim. Entah itu berapa jumlahnya. Kemudian orang ini memang miskin, dia nggak punya kerjaan, sedangkan di satu sisi dia diamani mengurus anak yatim, maka dia bisa mendapatkan gaji dari harta anak yatim tadi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Katakanlah berapa, misalnya kalau UMR, yaitu kasih UMR berapa. Kalau sudah dikasih ini tadi gaji, maka dia nggak boleh lagi ngotak-ngatik harta anak yatim tadi, nggak boleh. Kalau dia melakukan dan melanggar hal itu, maka dia akan terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, itu memasukkan ke dalam perutnya adalah neraka. Dalilnya mana? Bahwasanya orang-orang yang ngurusi anak yatim itu boleh ngambil, tapi dengan cara yang baik. An-Nisa ayat ke-6. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang fakir, dan dia ngurusi anak yatim, maka dia mengambil dari harta yatim dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Adapun kalau orang itu sudah kaya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau orang yang ngurusnya anak yatim ini sudah kaya, sudah cukup, maka dia nggak boleh mengambil harta dari anak yatim tadi. Maka ini memang amanah itu luar biasa, amanah itu berat bagi orang-orang yang duduk di lembaga, di yayasan, yang mengurus anak yatim ini amanahnya berat. Dia harus jeli dalam menggunakan donasi atau sumbangan yang
disampaikan oleh para donatur. Itu harus jelas keuangannya bagaimana, larinya kemana, untuk apa saja, itu harus jelas. Kalau memang harus ada transportasi untuk mengambil ke rumah donatur, itu harus dijelaskan juga kepada donaturnya, jelaskan. Ya, jangan sampai kita memasukkan ke dalam perut itu harta api neraka, ya, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi berkaitan dengan memakan harta anak yatim. Kalau anak yatim ini anak yang kaya raya, biasanya kan ada anak yatim itu kaya sebenarnya, ya. Bapaknya itu punya banyak aset, bapaknya kaya raya, kemudian bapaknya meninggal, anaknya jadi yatim. Ya, memang anaknya yatim, tapi sebetulnya anak ini kaya, gitu loh. Ya, harta warisannya kan kembali kepada anak ini sebetulnya. Salah satunya kan ahli waris kan anaknya ini kan. Maka orang-orang yang tadi di sekitar anak ini harus pandai-pandai menjaga harta anak ini. Namanya masih anak-anak, nggak bisa menggunakan harta, belum bisa menggunakan uang, maka dijaga hartanya sampai anak ini dewasa dan dia bisa menggunakan hartanya dengan sendiri. Ya, karena anak-anak biasanya nggak bisa dia menggunakan hartanya, maka dijaga, ya. Dijaga sampai anak ini dewasa, maka serahkan kepada anak itu tentang harta warisan yang dia dapatkan dari ayahnya yang sudah meninggal dunia, ya, atau ibunya yang sudah meninggal dunia. Jadi tadi berkaitan dengan memakan harta anak yatim. Kita tambahkan satu lagi.